Pernah nggak sih kamu ngerasa ada sesuatu yang berubah di dalam diri? Mungkin nggak bisa dijelasin pakai kata-kata, tapi rasanya beda aja. Nah, perubahan yang dalam ini, yang mungkin kamu sendiri belum sadar sepenuhnya, ternyata bisa dirasain banget sama orang-orang di sekitarmu. Kali ini kita bakal bahas soal ini nih, soal gimana proses naik level diri secara diam-diam mengubah cara dunia ngelihat kamu. Coba deh, ingat-ingat lagi. Mungkin kamu jadi lebih tenang, lebih suka diem, dan tiba-tiba obrolan yang dulu seru sekarang rasanya kok jadi aneh. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini justru pertanda kamu lagi ada di sebuah perjalanan batin yang penting banget. Dan ini bukan cuma perasaan kamu aja, atau imajinasi. Ini beneran terjadi. Perubahannya nyata, mendasar, dan dampaknya kuat. Ini adalah evolusi dari jiwa kamu. Oke, kita bedah satu-satu ya. Titik balik pertama yang paling kerasa adalah ketika kamu nggak lagi ngerasa perlu ngejelasin hidupmu, pilihanmu, atau perasaanmu ke semua orang. Udah, selesai fase itu. Gini deh, coba bandingin. Dulu, mungkin senggolan dikit aja bisa bikin kamu meledak, karena semua reaksi itu datangnya dari luka-luka lama. Nah, yang keren sekarang, kamu udah nggak gitu lagi. Kamu sekarang bertindak atas dasar kesadaran. Kamu milih responmu, bukan lagi kepancing emosi sesaat. Ini nih bukti nyatanya. Kamu sadar kalau nggak semua hal itu pantas dapat respon darimu. Kamu mulai jaga energi karena kamu tahu itu berharga banget. Kamu lebih banyak ngamatin, lebih banyak dengerin, dan milih diam bukan karena takut, tapi karena kamu lebih bijak. Nah, kutipan ini pas banget buat ngewakilin perasaanmu. Ini bukan soal kamu jadi dingin atau sombong, sama sekali bukan. Ini adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Kamu akhirnya belajar kalau nggak semua orang pantas dapat akses penuh ke hatimu, apalagi mereka yang pernah ngecewain kepercayaanmu. Anggap aja energi emosionalmu itu kayak sumber daya paling berharga yang kamu punya. Dulu, mungkin kamu biarin aja habis buat drama atau konflik nggak penting. Kalau sekarang, kamu udah bangun pagar yang sehat di sekelilingnya. Ini level kedewasaan emosional yang tertinggi loh. Oke, selanjutnya kita lihat gimana perubahan dari dalam ini akhirnya memancar keluar dan ngebentuk sebuah kehadiran yang kuat tapi juga tenang. Nah, ini dia kata kuncinya, wibawa. Ini tuh nggak bisa dibuat-buat. Wibawa itu lahir justru saat kamu berhenti cari-cari perhatian. Malah perhatian itu datang sendiri. Orang lain tuh bisa ngerasain kalau energi kamu tuh nggak bisa dianggap remeh. Nah, ini bedanya penting banget ya. Ada orang yang diem karena dia takut buat ngomong. Tapi ada jenis diem yang lain, diem yang kamu punya sekarang. Diem ini lahir karena kamu tahu, gak semua medan perang itu harus dimasukin. Kamu milih buat nyimpen suaramu dan energimu buat hal-hal yang emang beneran penting. Dan inilah inti dari semua perubahanmu. Fokusmu udah pindah, dari yang tadinya keluar, sekarang ke dalam. Jadi sekarang, satu-satunya validasi yang benar-benar kamu butuhin, ya cuma dari satu orang, diri kamu sendiri. Titik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana kehadiran barumu ini ngasih efek ke orang-orang di sekitarmu dengan cara yang gak terduga. Coba bayangin dirimu sekarang itu kayak cermin yang bersih banget. Kamu udah gak lagi berusaha jadi orang lain, kamu cuma hadir sebagai dirimu yang apa adanya. Sifat cermin itu kan netral ya. Dia nggak punya niat jahat, nggak ngeritik, dan nggak berusaha ngubah apapun yang ada di depannya. Dan disitulah kekuatanmu sekarang. Kehadiranmu yang tenang dan jujur itu secara otomatis maksa orang lain buat ngaca, buat ngelihat ketulusan atau mungkin kepalsuan mereka sendiri. Nah, coba lihat tabel ini deh. Ini ngejelasin semuanya. Orang yang tulus dan jujur bakal ngerasa nyaman banget di dekatmu, karena energi kalian nyambung. Tapi sebaliknya, orang yang hidupnya penuh topeng, mereka bakal ngerasa nggak nyaman. Kehadiranmu tuh seolah-olah ngebuka topeng mereka, dan itu bikin mereka defensif. Jadi, kalau ada orang yang ngejauh, itu bukan tentang kamu. Itu tentang apa yang mereka lihat dari diri mereka sendiri di cermin kamu. Penting banget buat kamu pahamin, kalau yang kamu alamin ini tuh bukan perubahan sementara. Ini adalah kemunculan identitasmu yang lebih stabil, lebih sejati. Inilah pilar yang udah kamu bangun di dalam dirimu. Kamu udah nggak lagi sibuk ngebuktiin diri ke orang lain, tapi sibuk bangun fondasi batin yang kuat. Kamu lebih milih damai daripada ngotot harus benar. Kamu lebih milih tenang daripada menang debat kusir. Kamu sekarang bisa berdiri tegak atas pilihanmu sendiri. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Dulu, mungkin kamu sering ngecilin diri sendiri biar orang lain nyaman. Sekarang, kamu sadar, ngorbanin diri sendiri cuma biar diterima orang lain, itu harganya kemahalan. Jadi
Jadi kalau dalam proses ini ada hubungan yang renggang atau bahkan hilang, jangan pernah anggap itu sebagai kegagalan. Anggap aja ini filter alami. Orang-orang yang frekuensinya udah nggak sama lagi sama kamu, bakal pergi dengan sendirinya. Dan itu justru bagus, karena ngebuka ruang buat orang-orang yang beneran sejalan. Jadi, kalau ada orang yang bilang, kamu sekarang misterius, senyumin aja. Anggap itu pujian. Artinya, kamu udah nggak gampang ditebak, nggak gampang dimanipulasi, dan nggak hidup buat menuhin ekspektasi orang lain. Kamu hidup berdasarkan nilaimu sendiri. Kamu udah pegang kendali penuh. Perjalanan ini emang kadang terasa sunyi, bahkan sepi. Tapi kamu harus tahu, ini bukan tanda kamu salah jalan. Justru sebaliknya, ini adalah tanda sahih kalau jiwa kamu lagi berevolusi, lagi naik kelas ke level yang lebih tinggi, lebih utuh, dan lebih sadar. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kamu. Fase tenang dan kuat yang lagi kamu jalanin ini adalah fondasi barumu yang kokoh. Pertanyaannya bukan lagi siapa diriku, tapi apa yang akan aku bangun di atas fondasi ini. Coba dipikirkan.